Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jukri, Bupati Pelalawan. Kalau kita bicara pengelolaan lingkungan hidup daerah, maka ini adalah bentuk kepedulian kita dengan bumi, kepedulian kita dengan lingkungan, karena ini adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga dan kita lindungi dan terus kita perbaiki. Dan ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka pemerintah Kabupaten Pelalawan mempersiapkan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah melalui pelaporan yang sudah kita siapkan sebagai sarana tersedianya data dan informasi lingkungan hidup dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup dan menerapkan pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Kabupaten Pelalawan ini memiliki wilayah dengan luas 1,3 juta hektar lebih dan merupakan 14,7% dari wilayah provinsi. Maka tentu banyak isu-isu prioritas bidang lingkungan yang akan dilakukan oleh pemerintah Pelalawan, yang salah satunya adalah alih fungsi lahan, pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah industri. Penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin besarnya tuntutan kebutuhan akan lahan bagi berbagai kegiatan dan aktivitas. Namun tuntutan pembangunan terbukti menjadi faktor penyebab konversi lahan dan kerusakan lingkungan. Lahan utama di Kabupaten Pelalawan terdiri atas lahan non pertanian, lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan, lahan hutanan, yang menurut penggunaannya lahan utama yang terluas adalah lahan perkebunan. Ini terbukti dengan banyaknya hamparan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tata guna lahan tersebut adalah yang melaksanakan program rehabilitasi lingkungan atau lahan tersebut, pengendalian pemanfaatan lahan, penanggulangan lahan kritis, pengawasan, dan evaluasi kerusakan lahan dan hutan. Ini kita lakukan tentu dengan melakukan penghijauan kembali dan sesuai dengan program kita, yaitu melalui program Pelalawan Sejuk, yang tentunya kita harapkan daerah-daerah yang sudah kritis itu bisa dihijaukan kembali, ditanam dengan tanaman-tanaman yang merupakan bisa menghasilkan oksigen dan diharapkan bisa menyerap karbon. Yang kedua adalah ketersediaan air bersih saat ini telah menjadi masalah terkait dengan kuantitas dan kualitasnya. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan kebutuhan akan air bersih untuk air minum semakin meningkat. Sumber air minum dan air bersih bagi masyarakat di Pelalawan ini berasal dari air sumur dan air sungai. Namun karena kualitas airnya semakin menurun, maka untuk memenuhi memperolehnya dari sumber lain, penurunan kualitas air terjadi akibat pencemarnya air, meningkatnya pencemaran air akibat meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan dari proses produksi dan berbagai aktivitas penduduk yang masuk ke dalam air. Agar kondisi tersebut tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka upaya yang dilakukan adalah seperti membuat sumur-sumur resapan,
dan lubang resapan biopori di setiap wilayah di Kabupaten Pelalawan. Menerapkan peraturan mengenai izin pemakaian air tanah, pengendalian kuantitas air limbah, kegiatan yang membuang air limbah ke sungai atau sumber air lainnya melalui penerbitan perizinan pembuangan air limbah. Pengendalian kekeringan dan banjir, melakukan sampling dan uji kualitas air secara berkala, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang menghasilkan limbah yang dapat berdampak pada lingkungan. Yang ketiga, perubahan kualitas udara di Kabupaten Pelalawan bersumber dari pencemaran udara akibat dari berbagai aktivitas yang berlangsung di wilayah sektor perkebunan, industri, transportasi, dan pemukiman merupakan sektor yang menyumbang terhadap perubahan kualitas udara. Penyumbang lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas transportasi dengan menggunakan bahan bakar akan menghasilkan emisi mencemar ke udara berupa gas karbon dioksida. Debu dan kebisingan yang terus meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi dan mempengaruhi kualitas udara. Maka harus ada upaya yang dilakukan, upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk menurunkan beban pencemaran dan meningkatkan kualitas udara. Di antaranya adalah menerapkan baku mutu emisi udara ambien yang lebih ketat bagi industri dan kegiatan lain yang berpotensi mencemari udara. Pembinaan terhadap industri dan kegiatan usaha lainnya tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pemantauan rutin kualitas udara secara rutin pada lokasi sekitar industri, lalu lintas, dan kawasan pemukiman. Bagaimana kita melakukan penanaman tanaman hijau di pinggir-pinggir jalan dan median jalan yang mampu menyerap bahan pencemar, dan juga dengan menetapkan sanksi bagi yang menebang atau merusak tanaman tersebut melalui peraturan daerah. Langkah terakhir adalah membangun ruang terbuka hijau, hutan kota, taman kota, dan taman kreatif di Kabupaten Pelalawan. Yang keempat adalah dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan hidup semakin hari semakin serius dan akan memberikan dampak yang berbahaya pada jangka panjang jika tidak segera diambil langkah-langkah konkret dalam menanggulanginya. Pencemaran menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi kejadian bencana kebakaran hutan, lahan, perlu dilakukan upaya-upaya seperti memperkuat sistem deteksi dini atau early warning system terhadap titik-titik lahan yang rawan kebakaran hutan. Salah satunya adalah daerah-daerah lahan gambut. Berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api dari manapun, dan melakukan pelarangan terhadap kepada masyarakat, perusahaan, atau siapapun untuk tidak membakar lahan hutan, terutama di musim kemarau. Yang berikutnya tentu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan semua pihak tentang perbuatan melanggar hukum dari perbuatan kerusakan hutan dan membakar lahan yang menyebabkan terjadi bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kebakaran hutan. Juga dilakukan upaya meningkatkan koordinasi antara sektor, dinas, dan administrasi untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, sehingga kolaborasinya benar-benar harus kuat dan mensiagakan tim pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan lahan. Terakhir tentu dukungan anggaran khusus untuk
penanganan kebakaran lautan ini juga sangat dibutuhkan dan menjadi faktor yang bisa mendukung kegiatan. Inovasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah inovasi sistem komunikasi peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui program peringatan dini Karhutla. Program pencegahan kebakaran PT RAPP dengan memberikan kuat desa-desa bebas api dan pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya sebagai bukti kepedulian kita terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karena kita yakin bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bukan cuma berdampak secara lingkungan saja, tapi juga akan berdampak secara ekonomi baik terhadap masyarakat di daerah itu sendiri dan akan memberikan dampak yang lebih luas ke daerah-daerah lain. Kecamatan yang memang menjadi titik konsentrasi yang kita anggap rawan itu ada beberapa kecamatan di Kepulauan. Ada kecamatan Pulau Meranti, ada dan juga kecamatan Pelalawan. Karena memang dua kecamatan ini memiliki lahan gambut yang cukup luas. Namun di sisi lain juga memiliki potensi wisata yang bagus dikembangkan dan terkenal dengan wisata Bekudo Bono. Bono adalah gelombang atau ombak yang terjadi di muara Sungai Kampar. Berlawan ombak Bono merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang. Biasanya ombak ini atau gelombangnya hanya terjadi di tepi pantai atau laut yang luas akibat perubahan arus air dan ombak yang berukuran cukup besar ini banyak dimanfaatkan untuk bermain selancar. Maka jika melihat orang berselancar di pantai ada satu hal yang sudah biasa, tapi orang yang berselancar di arus sungai adalah sesuatu yang luar biasa. Bono terbesar biasanya terjadi ketika musim penghujan di mana debit air sungai Kampar cukup besar, yaitu sekitar bulan November, Desember. Sudah dimulai dari bulan Oktober, November, dan Desember. Dengan Bono, Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan anugerah Pesona Indonesia tahun 2020 dan Batik Bono juga menjadi pemenang anugerah pariwisata kategori Indonesia pada Juli 2021. Pelalawan yang berjumlah 17.000 jiwa telah menghasilkan sampah sebanyak 553 kg per hari atau rata-rata 0,001 kg per jiwa per hari atau 1,3 gram per jiwa per hari. Untuk mengatasi timbunan sampah tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan telah melakukan upaya pengurangan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, di mana terdapat sebanyak 22 fasilitas pengolahan sampah dengan total 2.049 unit dan timbunan sampah sebesar 260,22 ton per hari atau 4.979 ton per tahun. Upaya pengurangan dan penanganan sampah di Pelalawan menunjukkan hasil baik, belum ini target 100%. Menggunakan ke depannya, ini memang lingkungan kita semakin bersahabat, semakin baik dan tentu semakin sejuk ke depan. Terima kasih. Bunga mawar warnanya putih dipakai oleh gadis bayi. Insya Allah nirwasita tantra bisa diraih untuk menuju lawan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Baharudin SH, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, mendukung penuh pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan program-program Bupati Pelalawan di bidang lingkungan hidup. Kami di Legislatif mengapresiasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah berupaya penuh mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah yang nyaman untuk masyarakat. Pada tahun 2019, Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan Adipura, yaitu penghargaan yang diberikan kepada kota yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Kami sangat bangga dengan penghargaan ini mengingat keberagaman latar belakang masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Di samping itu juga Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan Adiwiyata, yaitu penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil menjaga lingkungan hidup dengan baik. Prestasi untuk menjadi yang terbaik terus ditunjukkan oleh Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan memperoleh juara 3 kota bersih se-Provinsi Riau. Ini tidak lepas dari kerjasama dan peran serta pemerintah dan masyarakat di semua lini yang ingin berperan melalui bidangnya masing-masing untuk mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai kota bersih. Untuk itu, kami sebagai penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan keberlangsungan pembangunan melalui fungsi legislasi, yaitu bagaimana DPRD menyusun aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan seperti 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. 2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021. 3. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 39 Tahun 2010 tentang tata cara memperoleh izin menyimpan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas. 4. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di instansi pendidikan dan sarana kesehatan Kabupaten Pelalawan. 5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2017 tentang roadmap penguatan sistem inovasi daerah. 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang RT RW Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2032. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2017 tentang kebersihan dan keindahan. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang distribusi daerah. 9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 66 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya sampah rumah tangga. 10. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata cara penerbitan rekomendasi UKL UPL serta SPPN. Selanjutnya, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi rencana program kerja dan kegiatan yang terrealisasi di pemerintah Kabupaten Pelalawan. Melalui pertemuan dengan organisasi perangkat daerah terkait, menanyakan kepada organisasi perangkat daerah secara tertulis terkait pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, serta memantau dan mengawasi secara langsung pelaku usaha dan pelaku industri dalam pelaksanaan kegiatan, serta memediasi apabila terjadi kasus baik itu di perusahaan maupun di masyarakat. Kemudian fungsi penganggaran, yaitu fungsi menganggarkan APBD melalui anggaran murni dan anggaran perubahan. Sebagai bentuk dukungan penuh DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap pengelolaan lingkungan hidup bisa dilihat dari anggaran yang diberikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tentu saja ini demi terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan. Harapan kami, pemerintah Kabupaten Pelalawan
terus berbenah terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup agar memberikan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, Ketua DPRD Pelalawan, Provinsi Riau, ibu kotanya Pekanbaru, masyarakatnya santun dan berbudaya. Semoga Pelalawan semakin maju dengan mendapat penghargaan Nirwasita Tantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke?